Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Doa saya kiranya pewahyuan, pernyataan Tuhan, lewat firman Tuhan, membuka pikiran dan hati kita. Kita kembali belajar dari gereja Laodikia di Wahyu pasal 3 ayat 19. Dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita sudah belajar bahwa dikasihi oleh Tuhan bukan hanya kita pandang dari sisi berkat-berkat lahiriah, tetapi dikasihi Tuhan di dalamnya seharusnya ada teguran, ada didikan, ada disiplin. Jadi dikasihi oleh Tuhan bukan hanya menerima berkat-berkat, tetapi di dalamnya ada unsur yang namanya ditegur. Definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang sebuah ajakan untuk kita bisa mengikuti hal-hal yang tidak benar kepada hal-hal yang benar. Jadi teguran juga punya pengertian tentang ada celaan karena ada hal-hal yang nggak standar. Ada kritik atau ajaran atau sentilan atau jeweran mungkin. Teguran bicara tentang ada peringatan di dalamnya. Jadi Tuhan tidak hanya memanjakan kita dengan berkat-berkat, tetapi Dia menolong dan mengajak kita, mengarahkan kita. Dan orang-orang yang punya harapan yang tinggi, dia menganggap teguran-teguran itu adalah sesuatu yang bisa menolong dia mencapai kepada keberhasilan dan sukses. Dalam Amsal pasal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Di dalam teguran, di dalam disiplin, kenapa Tuhan perlu menegur, menghajar, mendisiplin kita semua anak-anaknya? Karena ternyata di dalam didikan, di dalam teguran, di dalam disiplin itu yang pertama Soleman mengatakan itu mendatangkan hikmat. Jadi kalau kita ingin menjadi jemaat, kita ingin menjadi orang Kristen yang berhikmat, maka kita harus mulai membiasakan diri melihat teguran itu bukan sesuatu yang terkadang kan kita berpikir bahwa teguran itu mempermalukan kita, teguran itu merendahkan kita, teguran itu sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Kita harusnya melihat berbeda ketika kita belajar dari apa yang Tuhan nyatakan kepada gereja di Laodikia bahwa anak yang kukasihi itu kutegur dan kuhajar. Jadi kalau saudara hari ini mendengar saat teduh kita ini, saudara harus mulai melihat dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harusnya menyukai yang namanya disiplin dan teguran, didikan. Karena di dalamnya ada hikmat. Hari-hari ini kita sedang hidup pada situasi yang sulit dan susah. Datang masa-masa yang sukar dan sulit. Ketika datang pandemi, perilaku orang menjadi berbeda, situasi yang kita hadapi menjadi berbeda. Dulu kita orang sakit diundang untuk kebaktian, didoakan sembuh. Hari ini kalau ada orang sakit, dilarang ke gereja karena dianggap bisa bermasalah. Dulu saudara, kita rasanya hangat, berpelukan, bersalaman. Tetapi hari ini hal itu saudara jangan coba-coba lakukan. Bisa jadi persoalan. Duduk kalau jauh-jauhan dulu mungkin dianggap ada masalah. Hari ini saudara, kalau duduk berdekatan di gereja itu bisa jadi persoalan dan masalah. Polisi bisa datang dan menghentikan mungkin ibadah kita karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Social distancing tidak dijaga. Jadi kita sedang hidup pada perang image betul-betul. Setan membalikan lewat COVID-19 ini situasi, pikiran, pemahaman orang menjadi bisa bertentangan satu dengan yang lain. Jadi teguran-teguran dari Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, disiplin dari Tuhan, justru itu akan melahirkan hikmat. Di tengah situasi yang sulit ini, kita sebagai anak-anak Tuhan butuh hikmat. Bahkan di akhir zaman, hal yang paling penting ketika menuju masa antikris kesulitan, salah satu hal yang penting di sini ialah hikmat. Jadi untuk menghadapi situasi apa yang akan terjadi ke depan, kita membutuhkan hikmat, dan hikmat lahir dari teguran. Makanya saya berdoa Bapak Ibu supaya kita mulai melihat bahwa teguran itu justru menjadi kesukaan, kesenangan kita. Tetapi anak yang justru dibiarkan, dia kalau salah dibiarin, tidak diarahkan, apa yang terjadi? Sulaiman sebagai orang yang penuh hikmat berkata bahwa seseorang yang justru tidak pernah mendapat teguran, disiplin, dia akan mempermalukan orang tuanya. Jadi kalau orang-orang percaya tidak menyukai teguran, sangat bahaya. Dan sekarang orang
Persoalannya terkadang sungkan menegur, tidak mau menegur, bahkan yang ditegur juga tidak suka ditegur. Maka moral atau kualitas mental orang-orang percaya hari ini kehilangan yang namanya teguran. Anak-anak muda sekarang tidak suka ditegur, mau suka-sukanya, ngikutin apa yang dia mau. Padahal Soleman mengatakan bahwa teguran itu seperti kayak pelita. Jadi orang-orang yang tidak menyukai teguran, dia justru akan bikin malu satu hari. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi biarlah kita membiasakan membangun yang namanya teguran secara nyata. Kalau saudara pernah tahu, satu hari Rasul Paulus menegur seniornya, yaitu Rasul Petrus, ketika Petrus berlaku munafik. Lalu Paulus menegur karena sikap Petrus bisa menyeret banyak orang-orang Yahudi yang sudah Kristen bergaul dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Tiba-tiba mereka seperti ada persoalan, masalah, dan Paulus dengan cepat menegur Petrus. Dan ini yang perlu kita kembangkan hari-hari ini lewat pembelajaran kita dari gereja di Laodikia, bahwa anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang sembunyi. Jadi saya berdoa lewat renungan ini kita suka dengan yang namanya teguran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar hari-hari ini kami boleh masuk dalam sebuah dimensi yang baru sebagai orang percaya untuk menyukai yang namanya disiplin dan teguran. Karena ukuran kasih bukan berkat, ukuran kasih di dalamnya ada teguran dan disiplin. Karena itu berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.